Seperti pada janji video sebelumnya mengenai bagaimana kita mengembangkan suatu aplikasi dengan menggunakan platform AppSheet, pada tahap kelima ini saya akan berbagi kepada teman-teman untuk lebih memahami secara teori ketika kita membangun suatu fondasi aplikasi dengan mengatur struktur database yang baik dan tepat. Mengapa ini penting? Karena ketika kita mengembangkan suatu aplikasi, sebenarnya bukan masalah tampilan terlebih dahulu yang utama, akan tetapi adalah fondasi dari struktur. Kesalahan seperti salah mengatur parameter pada kolom tipe data, ini akan berakibat ketika kita akan melakukan maintenance ataupun pengembangan aplikasi pada platform AppSheet misalnya untuk di masa yang akan datang. Kenapa? Karena AppSheet itu merupakan salah satu platform aplikasi yang mengembangkan aplikasi berbasis database yang divisualkan. Sehingga pengaturan kolom tipe ini adalah menjadi fondasi penting. Lalu, apa itu kolom tipe? Menurut pemahaman saya, secara makna artinya kolom tipe itu adalah bagaimana caranya platform aplikasi itu dapat membaca suatu data atau bagaimana memperlakukannya. Jadi, bukan cuma bagaimana cara ditampilkannya, akan tetapi cara aplikasi bagaimana memvalidasi, bagaimana melakukan perhitungan, bahkan bagaimana cara data itu bisa melakukan suatu relasi dengan data lain, dan juga bagaimana cara bisa mengautomasikannya. Secara teori, ada 4 kelompok besar tipe data pada suatu kolom. Yang pertama adalah tipe data basic. Contohnya seperti data teks, long text, price, number, decimal, ataupun boolean, yes or no. Yang berikutnya adalah tipe data waktu. Contoh seperti date, time, ataupun date time. Dan kemudian yang berikutnya adalah tipe data pilihan atau istilah kata enum atau enumeration yang artinya data yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tipe data relasi atau bisa kita sebut relasional. Contohnya adalah tipe data ref yang kurang lebih artinya referensi. Nah, fungsi tipe data ini adalah bagaimana platform AppSheet bisa menghubungkan satu data dengan data yang lainnya dengan mengacu misal pada ID unik sebagai kolom ID. Sehingga pada tahap kelima ini saya ingin bagikan kepada teman-teman memahami bagaimana konsep struktur data yang sesuai. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami key atau ID unik. Yang kedua itu adalah pelabelan, di mana label ini yang nantinya akan ditampilkan kepada user. Dan yang ketiga atau terakhir adalah referensi atau ref, di mana suatu database itu harus memiliki struktur yang bisa dihubungkan dengan struktur data yang lainnya. Itulah alasan kenapa di tahap kelima ini saya bagikan dulu secara teorinya agar teman-teman nantinya ketika membuat suatu aplikasi itu tidak memiliki banyak kendala ataupun hambatan dalam implementasinya. Sekian video yang dapat saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang senang dengan video yang saya buat, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa follow.